أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ambat. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa haluka ya Ustaz? Nah, alhamdulillah nabi khair. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Semangat belajar siang hari. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz absen dahulu. Hadir semua? Hadir. Nggak ada yang timas ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa ketuanya? Man Roisa. Baik, tafadhol ketua memimpin doa. Silakan. Say doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, semoga setelah berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan tentunya dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini membahas tentang kita pembelajaran tentang P5. Jadi P5 ini pembelajaran tentang penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi mungkin tidak masuk ke pembelajaran yang biasa Antuna pelajari. Nah, jadi tapi ini termasuk materi ya, dan termasuk pembelajaran di sekolah kita yang harus dipelajari. Nah, untuk P5 sekolah kita untuk tahun ini adalah mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi gaya hidup berkelanjutan untuk fase C, dan juga topiknya adalah kita tentang cerdik mengelola sampah. Nah, jadi sampah-sampah yang ada di dunia ini banyak ya. Sudah paham apa itu sampah? Sudah. Apa itu sampah? Hal yang berasal dari sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia. Oh, Masya Allah. Jadi hal yang berasal dari manusia, sisa-sisa kegiatan yang atau benda-benda yang sudah digunakan oleh manusia, kebanyakan manusia ya. Nah, jadi untuk apa kita belajar P5 dan tujuan pembelajarannya adalah jadi terkhusus untuk tema kita, jadi membangun kesadaran siswa atau membangun kesadaran kita semua tentang pentingnya mengelola sampah dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik ya. Ini ada sampah terhadap masalah sampah itu sendiri. Nah, jadi sudah
banyak sampah-sampah yang dihasilkan manusia, lalu mungkin sebagian besar sampah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah, di setiap kota itu ada ya tempat pembuangan akhir sampah, dan setiap harinya, setiap bulannya sampah tersebut terus bertambah. Seandainya dari kita sendiri, dari manusia itu sendiri tidak bisa dari masing-masing mengelola sampah itu sendiri, maka akan terus bertumpuk di sana dan akhirnya akan menggunung dan semakin banyak sampah-sampah yang ada. Makanya di sebagian sekolah-sekolah, termasuk di sekolah kita, mengambil tema ini adalah agar kita sadar bisa mengelola sampah. Jadi sampah-sampah yang mana bisa digunakan kembali atau sampah mana yang harus dihancurkan, nah itulah kita kelola dengan baik. Dan di sini terutama sampah-sampah yang bisa kita kelola kembali. Nah, jadi sampah itu ada dua, apa itu? Sampah organik dan anorganik. Nah, Masya Allah, sampah organik dan anorganik. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ustadz mau memperlihatkan video terlebih dahulu. Jadi tentang sampah organik dan anorganik. Suaranya kecil. Oh, di TV ya. Sampah adalah sisa atau buangan dari kebanyakan penyebab tidak berguna. Alam tidak punya sampah, yang ada hanyalah daun materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa digunakan menjadi bahan yang layak pakai. Sampah jenis bisa terurai. Yang tidak begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan jenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau yang sedap sebab mengandung air tinggi yang menyebabkan sampah organik cepat busuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih cepat untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah TPS 1 digunakan sebagai pengurus menjadi biogas dan listrik. Mari kita manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk, buah dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Tadi, sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang terjadi di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kaleng minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa dimanfaatkan lagi. Jangan sampai dibiarkan menjadi baterai tadi. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari jenis tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, sampah meja makan, warna bening, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Baik, nah, jadi saya jelaskan ya, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik apa tadi? Sampah yang berasal, yang mudah terurai, berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi sampah organik adalah sampah yang mudah terurai karena dia berasal dari makhluk hidup. Ya, bisa dari pohon atau bisa juga misalnya makhluk-makhluk yang sudah meninggal ya. Hewan-hewan itu dia jadi sampah organik dan dia akan terurai. Ya, terurai bersatu dengan tanah itu. Nah, terus kalau sampah anorganik, sampah yang berasal dari benda benda non hayati atau benda tidak hidup ya, benda tidak hidup dan itu sulit terurai ya, susah terurai benda tersebut. Jadi sampai bertahun-tahun pun benda itu masih sama bentuknya seperti itu seandainya dia tertimbun di dalam
tanah. Nah, jadi tidak akan terurai dalam waktu dekat. Dia bakal lama terurainya. Makanya sampah-sampah anorganik itu dikumpulkan ya, dikumpulkan, dipisahkan, dan itulah ada sebagian orang yang bisa mengelola sampah-sampah tersebut menjadi barang-barang yang bermanfaat kembali. Baik, paham ya sampah organik dan anorganik? Fahim tuh? Nah, sekarang Ustadz mau membagi kelompok. Coba duduknya per kelompok dulu. Kelompoknya masing-masing. Alas, sudah per kelompok ya? Oke. Jadi sekarang setelah Antuna mengetahui apa itu sampah dan jenis-jenis sampah, jadi tugas kelompok Antum sekarang adalah meneliti. Jadi langsung kita eksplor, mencari, membedakan. Jadi setiap kelompok Ustadz bagikan kertas. Jadi dan masing-masing kelompok menulis 10 jenis sampah. Jadi 10 yang organik dan 10 anorganik ya. Silahkan ditulis, Antuna cari. Nanti kita keluar kelas ya. Ke bawah. Nanti dicari dan ditulis. Karena yang dapat. Wah, kreatif. KFC tulis. Ayo cari lagi. Yang organik. Organik. Hasil organik. Ya Allah. Ambil apa ya? Aisyah. Oh iya ya. Ayo Pak. Ini belum bisa dibedakan organiknya. Sudah dipisah. Yang mana yang organiknya? Ini cuma organik semua. Ustaz organik atau anorganik? Organik.
Ya. Ayo dah Nami. Pas tuh dulu. Di bawah mana? Kan jadi second. Dah. Nah aja, belajar. Sudah selesai. Titisan. Berapa yang tidak dibutuhkan? Tunjuk yang mana organik? Oke, kan organik? Yang hidup? Ini. Ah. Yes. Sudah selesai memburu dan mencari mana sampah organik dan anorganik. Yang proses yang baru kita lakukan namanya adalah kontekstualisasi. Jadi sesuai kontekstual, Antuna mencari sampah-sampah sesuai jenis-jenisnya. Selanjutnya, dari sampah-sampah yang sudah Antuna temukan, mana yang bisa digunakan kembali, akan kita gunakan kembali untuk membuat kesenian. Yang akan kita buat adalah seperti yang ada di video. Coba lihat video. Ini contohnya ya. Daun-daun atau nasinya dipotong-potong kecil-kecil. Jadi yang buat kelompok-kelompoknya itu apa? Iya, deh. Apa ya? Nah, ini sama gitu. Kelompoknya ini. Baik, kita mulai. Alas, perhatikan semua. Yang belum selesai silakan sambil melanjutkan. Jadi setelah kemarin kita mencari sampah-sampah dan memburu sampah, mengenali jenis-jenis sampah, lalu Antuna mencatat mana yang organik dan anorganik. Alhamdulillah, hari ini kita menyelesaikan proyek yang sudah Antuna buat, proyek dari sampah-sampah yang telah Antuna temukan. Baik, silakan masing-masing kelompok maju per kelompok satu persatu. Sambil menunjukkan hasil yang sudah dikerjakan. Kelompok 1, silahkan maju ke depan menampilkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bentuk partisipasi kami dalam proyek kelima. Kami menemukan beberapa sampah di sekitar sekolah kami. Ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik diantaranya adalah daun kering dan bunga layu. Sampah anorganik diantaranya adalah plastik dan bungkus makanan. Dari sampah-sampah tersebut, kami mendaur ulang
bunga layu dan daun gaih sehingga menjadi kolase bunga mawar yang indah. Semoga Antuna semua menyukai hasil kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali, silakan kembali ke tempatnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan kreasi kolase dari sampah organik yang ada di sekitar sekolah. Oke, sebutkan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu adalah daun yang kering, juga ranting-ranting pohon atau ranting dari bunga, dan juga ada beberapa bunga-bunga yang sudah jatuh. Baik, sudah, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah menunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kolase kami yang kami buat dari sampah-sampah yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah kami. Kolase yang kami buat menggunakan sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik yang kami gunakan berasal dari daun-daunan, sedangkan sampah anorganik yang kami gunakan berasal dari botol plastik dan bungkus makanan. Sampah organik contohnya daun plastik dan ranting kayu. Anorganik contohnya botol plastik dan kardus. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 4 sudah? Silakan. Kelompok 3. Ayo kelompok 3, kembali kita 15 menit. Oh iya, setelah selesai ini buat bersih-bersih dulu ya. Bersihkan yang sudah bersih. Ayo kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai yang ketiga ingin menunjukkan hasil karya kami yang terbuat dari sampah bekas. Karya ini terbuat dari daun kering, pembungkus makanan dan ranting-ranting kecil dan pokok bunga. Cukup? Contoh sampah kami ditemukan di sekolah kami ya, itu yang organik ya, yang ke botol, pembungkus jajanan, plastik dan karet. Dan organik dan sampah organik kami temukan ialah daun kering, bunga, lidi, ranting dan rumput kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Alhamdulillah sudah selesai semuanya dengan hasil-hasil karya masing-masing kelompok. Dan ternyata dari sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita, Antuna bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya, karya yang indah kembali dari barang yang tidak bisa digunakan, yang dianggap sebagai sampah-sampah saja, ternyata bisa menjadi karya yang bagus-bagus ya, karya yang luar biasa. Nah, dan nanti mungkin seandainya Antuna di masa depan bisa mengelola sampah itu dengan karya-karya yang lebih baik lagi, insya Allah ini bisa menjadi penghasilan ya. Jadi benda-benda yang tidak terpakai lalu kita kelola dan menjadi sesuatu kesenian yang indah, yang cantik-cantik. Jadi insya Allah bisa diperjualbelikan kembali dan mendapatkan penghasilan dari sana ya. Dan tentunya dengan seperti itu kita juga akan menjaga keseimbangan lingkungan kita ya, agar terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh sampah.
untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ustaz. Nah, wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol bersihkan dulu.